Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video, Raden Sri Subijakto. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Tentara Nasional Indonesia Raden Sri Subijakto adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Angkatan Laut Republik Indonesia. Beliau merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia. Raden Sri Subijakto juga dikenal sebagai pemimpin militer yang berpengalaman baik dalam bidang pendidikan, operasional, maupun diplomasi militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Tentara Nasional Indonesia Raden Sri Subijakto menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia dari tahun 1974 hingga 1977. Beliau mengawali karir militernya setelah lulus dari Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang, yang saat ini dikenal sebagai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Setelah lulus, beliau ditunjuk sebagai instruktur di Sekolah Angkatan Laut di Tegal pada tahun 1946. Perjalanan karir militer Raden Sri Subijakto menunjukkan peningkatan yang pesat. Pada tahun 1950, beliau menjabat sebagai perwira operasi Angkatan Laut di Aceh, dan juga sebagai Komandan Angkatan Laut di Sabang. Tidak lama kemudian, beliau menjabat sebagai Komandan Kapal Republik Indonesia Amahai, dan menjabat sebagai Kepala Sekolah Dinas Ranjau Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1952. Selanjutnya, Raden Sri Subijakto kembali bertugas di laut sebagai Komandan Kapal Republik Indonesia Pati Unus dan Komandan Kapal Republik Indonesia Dewa Ruci. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan 6 Maluku dan Irian Barat pada periode tanggal 28 April tahun 1970 hingga tanggal 16 Mei tahun 1973. Jabatan tersebut kemudian berganti nama menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan 4 Maluku dan Irian Barat sejak tanggal 9 Mei tahun 1973. Setelah pengabdiannya di militer, beliau dipercaya untuk mewakili Indonesia sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Burma, sekarang Myanmar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Laksamana Tentara Nasional Indonesia Raden Sri Subijakto lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1926, dan wafat pada tanggal 1 Juli tahun 2003 dalam usia 77 tahun. Masa pengabdiannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut berlangsung selama 3 tahun. Dari tahun 1974 sampai tahun 1977. Karir militernya dimulai tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1946 sebagai instruktur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Sri Subijakto memulai pendidikan militernya di Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang, dan kemudian bertugas di berbagai wilayah strategis Indonesia seperti Tegal, Aceh, Sabang, Maluku, dan Irian Barat. Beliau juga pernah ditugaskan mewakili Indonesia di luar negeri sebagai duta besar di Burma. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Laksamana Tentara Nasional Indonesia Raden Sri Subijakto sangat penting karena kontribusinya dalam membangun profesionalisme dan kekuatan operasional Angkatan Laut Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Beliau merupakan sosok yang tidak hanya terlibat langsung dalam operasi militer, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam pendidikan militer dan diplomasi pertahanan. Jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut menjadi puncak pengabdiannya dalam memperkuat institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kepercayaannya untuk menjabat sebagai duta besar menunjukkan pengakuan terhadap integritas dan kapasitas beliau dalam lingkup hubungan internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Raden Sri Subijakto dimulai dari dunia pendidikan pelayaran di Semarang,
Lalu dilanjutkan dengan pengabdian sebagai instruktur, perwira operasi, komandan kapal, dan kepala sekolah militer. Pengalaman lapangan dan kepemimpinan strategis membawanya naik ke posisi Panglima Komando Wilayah Pertahanan. Dan akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Setelah pensiun dari militer, beliau melanjutkan pengabdian kepada negara dalam jalur diplomasi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Burma. Perjalanan ini menunjukkan konsistensi dedikasi beliau terhadap negara, baik di medan tempur, institusi militer, maupun hubungan luar negeri. Laksamana Tentara Nasional Indonesia Raden Sri Soebijapto merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Laut yang mencerminkan generasi awal perwira maritim pasca kemerdekaan, yang memiliki kompetensi teknis sekaligus kepemimpinan strategis. Latar belakang pendidikan beliau di Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang menjadi fondasi keahlian pelayaran yang sangat dibutuhkan dalam pembentukan Angkatan Laut Republik Indonesia yang baru berdiri kala itu. Penugasan beliau sebagai instruktur di Sekolah Angkatan Laut Tegal pada tahun 1946 menunjukkan kepercayaan tinggi dari institusi terhadap kemampuan pedagogis dan disiplin militernya dalam membentuk kader-kader muda perwira laut Republik Indonesia. Kiprah beliau di lapangan operasi, terutama di Aceh dan Sabang pada tahun 1950, mencerminkan peran penting Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia di tengah instabilitas pasca kemerdekaan. Posisi sebagai Komandan Kapal Republik Indonesia Amahai dan Kapal Republik Indonesia Pati Unus mengindikasikan pengalaman tempur dan komando laut yang kuat. Sedangkan keterlibatannya sebagai Kepala Sekolah Dinas Ranjau Angkatan Laut Republik Indonesia memperlihatkan perhatian beliau terhadap spesialisasi teknis dalam aspek pertahanan laut, khususnya ranjau laut yang sangat penting dalam strategi pertahanan kepulauan. Pengangkatan beliau sebagai Komandan Kapal Republik Indonesia Dewa Ruci menambah dimensi simbolik dalam karir militernya. Karena kapal tersebut merupakan ikon pendidikan pelayaran dan duta maritim Indonesia. Peran ini tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga diplomatik. Karena kapal Republik Indonesia Dewa Ruci sering digunakan dalam pelayaran diplomasi persahabatan ke berbagai negara. Penugasan beliau sebagai Panglima Komando Wilayah Pertahanan 6 Maluku dan Irian Barat, yang kemudian berubah menjadi Komando Wilayah Pertahanan 4, menandai dimensi geopolitik dari kepemimpinannya. Wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi dalam konteks keamanan regional dan integrasi nasional, khususnya di masa-masa genting mempertahankan kedaulatan wilayah timur Indonesia. Dalam kapasitas tersebut, Raden Sri Soebijapto harus menghadapi dinamika politik, sosial, dan militer yang kompleks, serta menjembatani antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Kehadiran beliau di ranah diplomasi sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Burma menunjukkan transisi dari militer ke diplomasi luar negeri, menegaskan kepercayaan negara terhadap integritas dan kemampuan negosiasi beliau di panggung internasional. Pengangkatan ini juga mencerminkan peran aktif militer dalam mendukung agenda politik luar negeri Indonesia selama era Orde Baru. Secara kelembagaan, Raden Sri Soebijapto turut berperan dalam membentuk karakter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada kekuatan tempur, tetapi juga pada pendidikan, integritas profesional, dan kapasitas pertahanan maritim yang berkelanjutan. Kepemimpinannya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut berlangsung di tengah era stabilisasi Orde Baru, di mana militer berperan besar dalam mengonsolidasikan kekuasaan dan membentuk arah pembangunan nasional. Dalam perspektif sejarah Angkatan Laut, Raden Sri Soebijapto menjadi representasi dari figur militer yang menjembatani masa transisi antara generasi pejuang kemerdekaan dan generasi profesional pasca kemerdekaan. Konsistensi pengabdian beliau dari awal kemerdekaan hingga masa pensiun menempatkannya sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah modern Angkatan Laut Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro.
di balik kemajuan suatu bangsa. Tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.